4 tahun ya kita tidak ikut di ajang EVC, kita harus kemudian bisa mengukur kekuatan terlebih dahulu. Apalagi kalau di Timnas Putra kan ada banyak turnamen yang akan segera diikuti. Setelah EVC Challenge Cup, nanti mungkin akan bermain dulu di Southeast Asia Volleyball League yang akan diselenggarakan di akhir Juli. Kemudian akan ada ASEAN Volleyball Championship pada pertengahan Agustus nanti di Iran. Kemudian nanti di akhir tahun akan mengikuti Asian Games ya di Tiongkok. Artinya ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk kemudian mencoba mengukur kekuatan dengan negara-negara dari bagian Asia lain. Ya, kita akan melihat tentunya bagaimana pertandingan yang akan segera berlangsung. Pertandingan Arab Saudi menghadapi Thailand. Ini dia para pemain dari kedua tim sudah akan segera bersiap untuk memulai pertandingan di set pertama. Juga sambil kita akan menantikan bagaimana official line up yang akan diturunkan tentunya oleh kedua tim, baik Arab Saudi ataupun Thailand di pertandingan penentuan kali ini. Dan sekali lagi ini akan menentukan siapakah tim ke-12 yang akan lolos ke babak 12 besar dalam ajang EVC Challenge Cup for Men 2023. Sekaligus akan menemani Korea Selatan dari Pool B, di mana Korea Selatan sudah memastikan menjadi juara di Pool B setelah menang 3-0 menghadapi Thailand dan 3-0 ketika menghadapi Arab Saudi. Dan sementara ini adalah wasit yang memimpin pertandingan kali ini. Ya, ini akhirnya kita melihat. Ya, wasit Indonesia yang dikirimkan adalah Indra Muflih ya. Ini jadi perwakilan dari Indonesia yang juga ikut bersama dengan kontingen para pemain dan pelatih. Ya, dan sementara kita melihat juga ada second referee, ada Kang Hee Choi. Ya, wasit wanita asal Korea. Dan kalau kita ingat ketika di Gresik ya, Indonesia juga mengirimkan wasit wanita saat itu untuk menjadi perwakilan bersama dengan tim dan juga pelatih. Ya, dan kita melihat kali ini bagaimana para pemain dari kedua tim akan segera bersiap untuk memulai pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Arab Saudi sesaat lagi. Ini adalah pertandingan yang cukup penting untuk kedua tim untuk bisa dimenangkan. Kemenangan berapapun akan mengantarkan mereka lolos sebagai runner up. Dan lawan yang akan dihadapi memang antara China Taipei, lalu juga Hong Kong, Filipina, Australia, ataupun Indonesia dan juga Bahrain yang masih menentukan posisi juara di Pool F nanti. Ya, dan ini kita lihat bagaimana pemain utama dari Thailand, seperti yang kita prediksi, Anut akan tetap bermain sejak awal di posisi hitter. Bunyari tetap menjadi setter utama. Begitupun dengan Napadet dan juga Tanatat. Ya, benar-benar sama. Kali ini kita lihat skuad yang diturunkan dengan seperti ketika menghadapi Korea Selatan. Ya, dan sementara kita lihat ini dia pelatih asal Korea Selatan, Park Ki-won, yang menukangi Thailand dan diharapkan akan mampu mengembalikan kejayaan Thailand seperti di sekitar 7 sampai dengan 8 tahun yang lalu ya. Dan sementara kita akan lihat ini adalah line up yang akan coba diturunkan oleh Arab Saudi. Ya, kita belum lihat ada perubahan ya, dan benar seperti yang diprediksi juga Rama. Ya. Satu-satunya perubahan adalah di posisi middle blocker. Al-Ghamdi masuk ya. Al-Ghamdi masuk menggantikan posisi dari Yahya. Ya, karena kita lihat Al-Ghamdi ketika dimasukkan, walaupun sekali lagi 2 poin awal didapatkan, tapi setelah itu memang tidak ada poin lagi diberikan oleh Hamud Al-Ghamdi sejak dimainkan, dimasukkan menggantikan posisi middle blocker utama Yahya Alsin Kite. Dan tentu kita akan segera menyaksikan pemirsa bagaimana pertandingan yang akan berlangsung, pertandingan penentuan antara Saudi Arabia menghadapi Korea Selatan. Siapakah tim ke-12 yang akan lolos ke babak 12 besar menjadi runner up di Pool B. Dan tentu akan melengkapi 11 tim yang sudah memastikan lolos. Dan sekali lagi ini adalah official line up yang diturunkan oleh Thailand. Ya, dan menarik ya, kita lihat di posisi 1 di awal pertandingan kali ini yang bermain di posisi 1 adalah Kisada. Ini juga menarik ya, bagaimana strategi untuk menempatkan Kisada sebagai server pertama. Karena kalau di pertandingan sebelumnya biasanya melakukan serve pertama adalah Bunyarit Wongton. Sementara itu kita lihat di starting line up dari Arab Saudi. Tampaknya nanti setelah rotasi ya, ini yang akan melakukan serve pertama adalah sang kapten sekaligus setter utama Bandar Al-Zahroni. Ya, dan tentu kita akan segera menyaksikan pertandingan di set pertama. Kali ini pertandingan Thailand menghadapi Arab Saudi. Bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan kali ini. Dan kita lihat poin pembuka tadi berhasil didapatkan oleh Arab Saudi dan membuat kali ini mereka unggul dengan 1-0. Ya, cukup cerdas tadi kita lihat Reda hanya mencoba mengincar touch out dan mendapatkan poin pertama untuk Arab Saudi. Bandar kali ini akan lakukan serve, Bandar Al-Zahrani.
Ya, dan kita lihat sebuah spike tadi dari posisi 4 berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan melalui Napadet Binisde. Ya, Napadet merupakan pendulang poin terbanyak ya bagi Thailand di laga sebelumnya, mencatatkan 10 poin saat itu ketika menghadapi Korea. Betul. Disusul dengan Tanatat dengan 9 poin. Yang kali ini akan lakukan serve adalah Bongyarit Wongton tadi. Ampuh didik tadi. Sebuah cross spike yang dilakukan. Ya, dan kita lihat sebuah back attack yang cukup baik dilakukan oleh Anut Promchan dan mampu untuk bisa menempatkan bola ke posisi 5 walaupun di sana sudah ada libero dari Arab Saudi yaitu Hussein Al-Mured. Ya, cukup positif kita lihat variasi serangan dari Thailand di awal pertandingan, tidak hanya bergantung kepada 1 atau 2 pemain. Ya, free ball kali ini. Ya, dan kita lihat kali ini keluar. Dan poin yang kembali berhasil didapatkan oleh Thailand. 3 poin beruntun didapatkan oleh Thailand membuat mereka kali ini unggul dengan 3-1. Ya, spike down the line tadi coba dilakukan oleh Reda ya, tapi ternyata eksekusinya masih melebar. Dan kita lihat serve dari Bunyarit ya juga terus menekan, ini yang menyebabkan akhirnya variasi yang coba dilakukan oleh Bandar. Ya, jump serve tadi yang cukup keras. Ya, dan blok yang sangat sempurna dilakukan tadi oleh Napadet dan kembali memberikan angka untuk Thailand 4-1. Dan sementara kita lihat juga ya di University of Taipei sudah berdatangan pendukung Indonesia. Ini artinya mereka mungkin cuti kerja ya, karena ini kan hari Senin sebenarnya. Jadi memang ada beberapa yang izin dan juga cuti untuk bisa menonton Indonesia pada hari ini. Ya, dan sedikit informasi bahwa perbedaan waktu antara Taiwan dan juga Indonesia adalah 1 jam. Jadi kalau saat ini di Indonesia adalah pukul 11.40, maka di Taiwan adalah pukul 12.40. Dan kali ini kita lihat poin kedua tadi berhasil didapatkan oleh Arab Saudi. Ya, keluar menjadi poin block out. Ya, penampilan yang cukup baik di awal set pertama kali ini ditunjukkan oleh Napadet. Setidaknya sudah ada 3 sampai dengan 4 poin yang disumbangkan oleh Napadet. Dan kita lihat justru Tanatat yang sejauh ini belum mendapatkan umpan. Ini juga hal yang positif ya, ketika nanti Napadet dijaga, ya, ada opsi-opsi lain yang cukup terbuka untuk bisa melakukan serangan. Ya, namun kali ini kita lihat jump serve yang dilakukan oleh Napadet tadi menyangkut. Ya, artinya 2 dari 3 poin Arab Saudi ini dari serve error dilakukan oleh Thailand. Sementara itu kita lihat Hamud Al-Ghamdi sudah kembali ke belakang, artinya Abdel Aziz Yunus untuk pertama kalinya di depan di laga ini. Ya, dan kita lihat justru melakukan set ya kali ini Abdel Aziz Yunus. Ya, karena memang tadi bola pertamanya ke setter ya, terpaksa Abdel Aziz yang memberikan set. Dan ternyata umpannya pun cukup baik untuk bisa diselesaikan oleh Ali. Kembali Hamud Al-Ghamdi. Ya, masih mampu didik, tapi kembali kesempatan serangan dimiliki oleh Thailand. Ya, defense yang cukup solid kali ini. Ya, sayang sekali kembali tidak ada serangan dari Arab Saudi. Ya, terus dipaksa untuk melakukan defense dan pada akhirnya gagal tadi upaya dik yang dilakukan oleh Al-Ghamdi yang sudah bersiap di posisi 5. Ya, cerdik ya, kita lihat Anut walaupun sebenarnya spike-nya tidak keras-keras amat ya, tapi terus diarahkan kepada Hamud yang juga tidak terlalu nyaman ketika melakukan receive. Ya, berhasil tadi di blok. Oh, 2 kali. 2 kali kita lihat tadi. Blok yang cukup solid, free ball. Kesempatan serangan kali ini berbalik pemirsa. Ya, dan touch out. Ya, dan rotasi dari Pak Kiwon kita lihat juga cerdas ya, ketika yang di depan adalah Abdel Aziz.
Ini Thailand juga sedang ada Kisada, artinya Abdul Aziz juga tidak akan bisa melakukan serangan dengan leluasa karena Kisada juga cukup tinggi untuk bisa melakukan blok. Ya, karena kita tahu Abdulaziz Yunus ini adalah pencetak poin kedua terbanyak dari Arab Saudi ketika menghadapi Korea. Sudah total 8 poin. Ini satu hal yang cukup impresif ya untuk pemain yang berposisi sebagai middle blocker. Tapi di sisi lain menandakan memang hitter dari Arab Saudi underperform ya. Ya, kita lihat lagi-lagi ada tag error dari Arab Saudi. Kita lihat para hitter mereka juga belum bisa mengembangkan permainan. Poin beruntun kembali didapatkan oleh Thailand. Ya, jika Thailand memastikan lolos ke 12 besar, artinya ada 4 tim dari Asia Tenggara yang lolos ke babak 12 besar setelah Indonesia, Filipina, dan juga Vietnam. Ini sudah memastikan lolos ke babak 12 besar di FEC Challenge Cup kali ini. Dan kembali poin yang didapatkan oleh Thailand membuat mereka kali ini unggul dengan selisih 5 angka 9-4 dan memaksa pelatih dari Arab Saudi Veselin Vukovic mengambil inisiatif timeout. Look how it's going. Excellent chance ball out. The ball which is need to high on transition out. Ya, timeout ya memang cukup penting harus diambil oleh Veselin Vukovic karena sudah tertinggal 5 angka, diharapkan tidak semakin jauh ketertinggalan yang didapatkan oleh Arab Saudi dengan inisiatif timeout yang mereka ambil. Berkali-kali ya kita lihat attack error dari Arab Saudi, ini harus segera mereka atasi. Ya, mampu didik tadi spike down the line yang dilakukan. Ya, tapi kali ini ada pukulan yang tidak sempurna dilakukan tadi oleh Thanatat yang sejauh ini belum terlihat ya performanya seperti yang dilakukan di pertandingan ketika menghadapi Korea. Ya, belum ada attack point yang didapatkan oleh Thanatat, bahkan tadi ketika mencoba mengincar touch out ya justru bolanya melambung dan keluar lapangan. Float serve tadi sudah dilakukan. Ya, ada net touch terlebih dulu seperti tadi yang dilakukan oleh Abdulaziz. Padahal kita lihat bolanya pun belum dipukul ya oleh pemain Thailand, tapi Abdulaziz tampaknya terpancing dengan gerakan dari Kisada, dia naik lebih dulu dan justru menyentuh net. Kembali selisih 5 poin, Thailand unggul atas Arab Saudi 10-5 kali ini pemirsa. Ya, dan kita akan lihat ada touch out sepertinya. Ya, Jawad tadi memang sudah dalam posisi yang sulit ya, sudah ditunggu oleh dua blocker, Bunyarit dan juga Kisada. Pada akhirnya dia hanya mengincar touch out. Jawad kali ini akan lakukan serve. Oh, monster block. Ya, sebuah blok yang sangat baik. Ya, sebuah poin beruntun yang memang diharapkan didapatkan dan kali ini block point tadi dilakukan oleh Reda Al-Shorafa. Ya, benar-benar tertutup ya kali ini Tanata Tawirat. Berkali-kali melakukan serangan, berkali-kali pula juga bisa dibaca oleh pertahanan lawan. Oh, masuk ternyata, pengamatan yang buruk tadi. Jawad kali ini mampu mendapatkan service ace yang membuat Arab Saudi kembali mendekat. Ya, kita lihat ini dia penempatan bola yang memang cukup sulit di antara kedua pemain dan bolanya memang benar-benar di garis belakang tadi. 8-10, 3 poin beruntun didapatkan, 4 poin beruntun dan back-to-back ace dilakukan oleh Jawad. Ini jadi momentum ya kebangkitan dari Arab Saudi dan momentum ini yang akan coba dihentikan oleh Park Ki-won, pelatih Korea Selatan asal Thailand. Pelatih Thailand asal Korea Selatan. Ya, kita lihat bola berbelok tadi ya sehingga menyulitkan bagi Anut melakukan receive. Dan kita lihat kali ini bagaimana 4 poin terakhir didapatkan oleh
Arab Saudi dari skor 10-5 ya tadi. Ya. Arab Saudi kali ini bisa mendekat 10-9 dan tentu ini menjadi alarm bahaya bagi Thailand. Receive ini jadi satu hal yang harus segera dibenahi. Karena ketika tidak ada receive yang baik, maka tidak akan ada variasi serangan dari Bunyarit. Ya, di situasi kali ini hanya selisih 1 poin. Thailand tadi sempat unggul dengan 10-5. Kali ini ada 4 poin beruntun. 2 diantaranya adalah back-to-back ace yang dilakukan oleh Jawad. Buat selisih hanya tinggal 1 poin, 9-10. Ya, dan kita malah lihat ada salah rotasi ya kita lihat di antara para pemain dari Thailand. Bahkan setelah timeout justru tampak kehilangan fokus kayaknya Thailand. Ya sebenarnya karena timeout tadi lupa posisi ya. Ya, dan membuat kali ini keuntungan didapatkan oleh Arab Saudi. Membuat pertandingan kembali berjalan sengit 10-10 kali ini. Ya, dan akhirnya yang menghentikan 5 poin beruntun dari Arab Saudi adalah kesalahan dari Jawad sendiri. Ya, tapi sudah cukup baik ya Jawad setidaknya mampu melawan serve beruntun yang kali ini membuat jarak ketinggalan tidak terlalu jauh. Terbaca tadi upaya dam dari Bandar tapi menyulitkan pengembalian yang dilakukan oleh para pemain dari Thailand. Ya sudah sempat dibaca tadi sebenarnya oleh libero dari Thailand, tapi bola keduanya justru melebar dan Bunyarit tidak bisa menggapai bola dengan baik tadi. Ya, sudah kembali ada di rotasi belakang Abdulaziz Yunus. Ya, sebuah ace. Sudah ada 3 ace dari 12 poin ya. Ini artinya sekitar 30% ya, kurang. Dan kita lihat lagi-lagi dengan cara yang mirip. Ya, betul. Ini tidak keras, sama seperti Jawa tadi, tapi karena menyentuh net akhirnya jadi sulit untuk bisa dikembalikan. 12-11 kali ini. Empat kali kita lihat ace berhasil dilakukan oleh Arab Saudi di 13 poin awal yang mereka dapatkan. Dan kembali ada back-to-back ace, 2 poin beruntun. Dan kita lihat bagaimana receive yang tidak sempurna dari pemain Thailand. Napadet ragu-ragu ya tadi, karena bola benar-benar tipis di sisi kiri lapangan. Dan Ya. akhirnya melakukan kesalahan receive. Dari 10-5 kita lihat Thailand hanya menambah 1 angka. Sementara Arab Saudi mendapatkan 8 poin. Dan kembali berhasil di blok. Ini benar-benar momentum yang sangat cepat berbalik ya. Arab Saudi kita lihat menambah 9 poin dari poin 5 yang mereka dapatkan. Sementara Thailand hanya terpaku dengan tambahan 1 poin. Dan itu pun karena kesalahan serve betul yang dilakukan oleh Jawad. Dan memang ini masalah yang sempat terjadi juga ketika menghadapi Korea ya. Napadet memang ketika melakukan serangan bagus. Tapi receive-nya naik turun. Dan kali ini kembali digantikan oleh Anurak yang memiliki receive lebih baik. Ya, sama seperti Jawad ya. Akhirnya terhenti karena kesalahan sendiri. Pertama di kesalahan serve ketika Jawad tadi 5 poin beruntun terhenti karena serve. Kali ini juga poin beruntun terhenti karena serve-nya menyangkut yang dilakukan oleh Abdulaziz Yunus. Ya, kembali tadi sebuah dam yang kali ini bisa dikembalikan. Tidak ada serangan. Ya, kita akan nantikan tidak ada touch. Dan poin yang kembali didapatkan, ya Thailand kali ini ada kembali sebuah hal yang cukup positif mereka dapatkan. 2 poin beruntun, 13-14. Ya sebenarnya secara serangan pun Arab Saudi belum bisa berkembang ya. Ini hal yang membuat mereka bisa unggul adalah karena servis yang cukup banyak tadi dari Jawad dan juga Abdulaziz. Sementara itu servis error juga cukup banyak dilakukan oleh Thailand di set yang pertama. Kisada menjadi pemain berikutnya yang melakukan kesalahan serve. Setelah tadi Napadet juga sempat melakukan kesalahan serve. Bandar kali ini akan lakukan serve. Ya, no block. Kita lihat tadi sebuah back attack yang dilepaskan oleh Anut. Kembali memberikan poin untuk Thailand, memperkecil kembali ketertinggalan yang mereka dapatkan.
Ya, perlahan mereka mulai kembali bangkit bentuk permainan dari Thailand ketika mereka lakukan di awal tadi set pertama. Ya, jump serve tadi yang menyangkut dari setter Thailand, Bonyarit Wongtorn. Ini jadi serve error kedua juga dari Bonyarit. Masih menjadi masalah bagi Thailand sejak laga menghadapi Korea. Serve mereka memang mencoba untuk menyerang, tapi justru banyak error yang terjadi. Al-Shorafa tadi sudah lakukan serve. Ya, variasi tadi yang cukup baik dilakukan tentunya oleh para pemain dari Thailand. Ya, dan memang variasi-variasi seperti ini yang pada akhirnya menyulitkan Arab Saudi dalam melakukan blok ya, karena gerakan ataupun movement dari middle blocker dari posisi 3 ketika akan bergerak ke posisi 2 ataupun 4 ini agak sedikit terlambat. Anurak tadi sudah lakukan serve. Keluar. Ya, dan kali ini Thailand mampu untuk bisa kembali menyamakan kedudukan menjadi 16-16. Ya, sebenarnya bagi Thailand ya tinggal bagaimana mereka memperbaiki receive serve ya, karena di semua hal lainnya Thailand ini lebih unggul dibandingkan Arab Saudi. Tapi karena tadi secara beruntun mereka gagal melakukan receive dengan baik, mereka sempat terkejar. Ya, masih mampu tadi diangkat. Ya, dan kita lihat kredit patut kita berikan tentunya kepada Bonyarit tadi ya, mencoba menyelamatkan bola. Ya, situasi kembali berbalik, Thailand bisa kembali unggul kayak ini. Setelah tadi tertinggal 2 poin, kayak ini mereka sudah bisa kembali unggul 1 poin. Ya, Bonyarit juga cukup komplit ya skill setnya. Dia defend bagus, serve juga beberapa kali bisa menyerang. Betul. Punya jump serve yang begitu menyerang, dan kali ini kembali Anurak. Ya, receive yang tidak sempurna. Kesempatan kali ini kembali Thailand untuk bisa menambah keunggulan. Ya, masih mampu didik. Ya, dan kita lihat Anurak tadi berhasil kembali memberikan angka dan membuat Thailand kembali unggul. Ini sebenarnya susah ya, karena bolanya bola open tapi dari back attack. Tapi kita lihat Anurak pun bisa tetap tenang dan melihat ada celah tadi di antara para pemain lawan. Ya, kita lihat bagaimana momentum yang begitu cepat berubah ya untuk Thailand dan juga Arab Saudi. Dan kali ini Arab Saudi kembali mengambil time out karena sebelumnya di time out pertama yang mereka lakukan, mereka tertinggal dengan 10-5, mereka sempat bangkit, namun kali ini kembali mereka tertinggal dengan 18-16. Ya, kita lihat 4 poin terakhir ya ini didapatkan oleh Thailand dari tertinggal 2 poin jadi unggul 2 poin. Ya, pertandingan kembali berlanjut kali ini di situasi Arab Saudi masih tertinggal. Dan memang sekali lagi yang masih menjadi permasalahan dari Arab Saudi adalah bagaimana mereka mengatasi situasi ketika Abdelaziz Yunus ini tidak ada di lapangan ataupun ada di rotasi belakang. Dan ini juga terlihat ya, ada 4 poin beruntun kali ini. Ketika Abdelaziz Yunus, middle blocker utama mereka, masih ada di rotasi belakang. Sementara Al-Hamdi yang ada di rotasi depan dan kembali berhasil ditembus. Tidak ada poin after time out, 19-16 ya, terus dieksploitasi kita lihat. Ya, walaupun tadi bola pertamanya kepada Bonyarit ya, tapi Cayut pun masih bisa, masih bisa memberikan umpan yang baik. Dan memang biasanya setelah setter ataupun libero, ini pemain yang sering diberikan drill untuk melakukan set adalah middle blocker karena posisinya memang biasanya ada di posisi 3. Ya, lagi-lagi kita lihat. Ya, dan masuk kali ini, tapi kita lihat tadi receive yang tidak sempurna dan bukan kali pertama dilakukan tentunya oleh Reda ya tadi. Ya, Reda Al-Shorafa. Dan berbeda juga bagaimana pendekatan Thailand. Thailand ketika ada 1 atau 2 pemain yang underperform bisa langsung diganti karena punya kedalaman squad. Tapi Arab Saudi ada pemain yang juga terus melakukan kesalahan tapi tidak diganti karena pilihannya tidak banyak di bench. Betul.
Bahkan kalau kita melihat ketika menghadapi Korea hanya 5 pemain yang mencetak poin ya. Abdelaziz Yunus dengan 8 poin, Ali Alasiri dengan 7 poin, Jawad dengan 11 poin, lalu Alhamdi yang masuk dari bench dengan 2 poin dan Reda dengan 5 poin. Selebihnya memang tidak ada kontribusi poin yang diberikan. Padahal ada beberapa pemain yang juga sempat bermain ya, salah satunya adalah ketika rotasi 1 dan 4. Betul. Ya, mampu kali ini di Dick. Ya, kita lihat. Oh, blok yang sangat baik. Ya, kita lihat kali ini bagaimana pertarungan antara Kisada dan juga Abdelaziz yang kembali sudah di rotasi depan. Dan kali ini sebuah blok point didapatkan oleh Kisada. Ya, akhirnya ada pergantian dari Arab Saudi, kita Reda ya memang harus digantikan karena serangannya terus terhenti, receive-nya juga mulai memburuk. Jadi harus ada waktu bagi pemain untuk bisa beristirahat dan bisa kembali tenang. Dan kali ini yang masuk adalah Mansur bin Saad, outside hitter muda berusia 21 tahun. Ya, dan kita lihat spike yang kali ini kembali berhasil. Arab Saudi kembali mampu untuk bisa menipiskan ketertinggalan yang mereka dapatkan. Ya, tampaknya rotasi 1 dan 4 ya akhirnya kembali dijalankan. Ini sama seperti kemarin di set 1 dan 2 di mana Murtaga Moais masuk menggantikan Ali di posisi 1, kemudian Tua ini masuk di posisi 4 menggantikan Bandar. Nah, ini kita akan tunggu serve dari Murtaga Moais karena kemarin juga banyak error yang dilakukan. Banyak error betul ketika melakukan serve. 18-21 kali ini coba kembali menempatkan setter ada di belakang dan 3 opsi serangan dimiliki oleh Arab Saudi di depan dengan memainkan rotasi 1 dan 4. Ya, tidak ada serangan. Ya, dan memang kita lihat lagi-lagi bagaimana ketika bola bergeser ini yang cukup menyulitkan ya Arab Saudi. Movement pergerakan dari middle blocker mereka ketika ada di posisi 3 untuk bergerak ke posisi 2 ataupun 4 ini mudah sekali untuk bisa dikecoh. Ini variasi yang bagus ya, kita lihat Kisada masuk ke posisi 4, kemudian Tanatate juga masuk ke posisi 3 sehingga bisa menghindari blocker. 22-18. Ya, dan quick yang kali ini berhasil dari Abdelaziz Yunus. Ya, tampaknya ini attack point pertama ya dari Abdelaziz di laga ini setelah tadi berulang kali bisa diblok lawan ataupun melebar. Dan ternyata poin untuk Thailand. Sepertinya ada netas ya tadi dari Abdelaziz, artinya masih 0 attack point. Betul, artinya belum ada quick yang dilakukan oleh Abdelaziz Yunus tadi karena dianggap justru keluar dan poin untuk dianggap netas ya sepertinya tadi karena memang sepertinya ini jadi salah satu disadvantage juga ketika tangannya terlalu panjang Rama. Kita juga melihat kemarin bagaimana Abdelaziz Yunus sering karena tangannya panjang justru tidak sengaja menyentuh net. Ya, 19-23. Ya, touch out, poin yang kembali didapatkan dan kali ini ada 5 kesempatan set point yang dimiliki tentunya oleh Thailand di pertandingan di set pertama. Ya, satu-satunya momen di mana Thailand kesulitan adalah ketika tadi dari poin 10 ke poin ke-12 bagi mereka ya. Ketika melakukan kesalahan receive secara beruntun, tapi sisanya mereka bermain cukup solid. Ya, dan kita lihat tadi cukup tajam spike lurus yang dilepaskan oleh Bandar. Ya, poin pertama bagi Mansur bin Saad Bandar. Ini pemain yang baru masuk tadi di akhir set menggantikan Reda. Ya, masih ada 4 kesempatan set point yang dimiliki oleh Thailand di set pertama. Ya, dan pada akhirnya sebuah quick yang begitu sempurna dari Kisada Nilsawai memberikan sebuah poin kemenangan untuk Thailand di set pertama dengan kemenangan 25-20. Kita akan nantikan apakah Arab Saudi akan mencoba bangkit di set kedua atau Thailand akan meneruskan tren kemenangan mereka di set kedua. Jelek banget Arabnya anjir. Cuma menang serve doang.
Luar biasa nih, maaf dong. Ya, kemenangan berhasil didapatkan oleh Thailand di set pertama dengan kemenangan 25-20 atas Arab Saudi. Sempat kesulitan di pertengahan set pertama, akhirnya Thailand mampu bangkit. Dan kita melihat bagaimana di set pertama ada 15 attack dengan attack rate yang begitu tinggi. Berbanding terbalik dengan Arab Saudi. Ya, kita lihat ada 25% saja ya serangan dari Arab Saudi yang berhasil. Betul. Artinya ini sesuatu yang harus mereka perbaiki karena sangat jauh perbandingannya dengan Thailand di set yang pertama tadi. Dan error juga jadi masalah ya bagi Arab Saudi. Ini yang membuat akhirnya mereka tidak bisa menjaga momentum yang sudah mereka sempat dapatkan di pertengahan set. Attack error dan juga short error ini harus segera mereka kurangi. Dan kita lihat kali ini di set yang kedua memang ada pergantian dari Arab Saudi, di mana Mansur akan bermain sejak awal untuk menggantikan Reda. Sementara itu dari kubu Thailand mereka juga tetap memasukkan Anurak sebagai hitter utama setelah tadi Napadet memang performanya sempat menurun di pertengahan set pertama. Ya, pertandingan di set kedua kali ini akan kembali berlangsung pemirsa, bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan kali ini. Dan ya, poin pembuka tadi berhasil didapatkan oleh Thailand ya, dan Anurak yang dimainkan kembali sejak awal. Ya, secara receive dia lebih baik ya dibandingkan dengan Napadet, dan ternyata ketika menyerang pun hari ini dia mampu cukup efektif untuk bisa mendulang poin. Ya, kita lihat tadi jump serve yang cukup baik dilakukan oleh setter Thailand. Ya, Dik yang cukup baik tadi dari libero. Kali ini kesempatan serangan. Ya, tapi kita lihat set tadi dilakukan oleh Al-Ghamdi. Ya, dan sebuah cross spike yang gagal. Yang kali ini dilakukan oleh Thailand, membuka poin tentunya untuk Arab Saudi. Membuat mereka kali ini mampu untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ya, kesalahan tadi dilakukan oleh Tanatat yang juga performanya belum bisa membaik sejauh ini. Ya, dan kali ini quick yang sangat baik yang dilakukan tadi oleh Cayut ya. Kita lihat Cayut juga memanfaatkan keunggulan postur badannya ya tadi. Hanya mengarahkan bola saja ke tangan dari Hamud Al-Ghamdi. Dan kita lihat Anurak sudah 3 take point yang didapatkan dan 75% attack rate. Artinya hanya 1 kali dia gagal sejauh ini melakukan attack. Ya, masuk bola tanggung tadi setelah receive yang tidak terlalu sempurna. Dan Cayut kembali mampu untuk bisa memberikan angka untuk Thailand. 2 poin beruntun membuat kali ini Thailand unggul dengan 3-1. Ini juga jadi salah satu pemain muda yang terus mencuri perhatian ya, Cayut Kongrueng di bola timnas Thailand Under 21 ketika di World Championship Under 21 2021. Dan artinya juga Thailand konsisten ya tampil di ajang dunia di tingkat junior. Betul, apalagi memang untuk sektor putra mereka harus bisa mengejar ya prestasi dari timnas voli putri Thailand yang levelnya sekali lagi sudah bukan lagi level Asia Tenggara ataupun level di Asia. Al-Ghamdi sudah lakukan serve. Ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana middle blocker dari Arab Saudi ini mudah sekali untuk bisa ditipu ya. Ya, kita lihat ketika memang sudah melompat juga kemudian reaksi berikutnya sudah terlambat ya. Ya, betul. Jadi artinya ini hal yang akan terus diulang oleh Thailand. Selama Cayut dan juga Kisada bisa memancing middle blocker lawan, artinya pemain di posisi 2 ataupun 4 ini hanya tinggal dijaga oleh single block. Oh, mampu tadi didik upaya dari Jawad. Ya, sayang sekali. Ada double, ada fall tadi yang dilakukan. Dan keuntungan berhasil didapatkan tentunya oleh Arab Saudi. Membuat mereka kali ini menipiskan ketertinggalan. Ya, kita lihat set yang... Ya, set yang sulit memang kita lihat. Karena bukan setter ya. bukan setter dan ini teknik yang sulit. Memberikan set, umpan bola atas tapi ke belakang kepala. Ya, dan kali ini kita lihat serve yang terlalu panjang. Pada akhirnya
Memberikan kembali poin kepada Thailand 5-3. Ya, Thanatat kali ini baru 4 poin disumbangkan oleh Thanatat sejauh ini. Ya, cover tadi yang cukup baik. Ya. Ya, dan kita lihat ada Hold ya, holding goal tadi dilakukan oleh libero dari Thailand, Thanapat Charoensuk. Dan kita akan saksikan dalam tayangan ulang. Ya, memang bolanya dipegang ya, bukan. Jadi seperti ditahan ya. Bukan dipukul ya, jadi memang bolanya tertahan di tangan sehingga menjadi foul. 4-5 dan kali ini Jawat akan lakukan serve. Ya, dan quick tadi yang sangat baik. Ya, kita lihat bagaimana Kisada kali ini lebih unggul ya dibandingkan dengan Abdelaziz Yunus. Ya, kita lihat sebenarnya dari posisi yang di sana pun ada Abdelaziz, tapi karena Kisada lebih punya kecepatan, kita lihat akhirnya dia bisa tetap melakukan serangan dengan baik. Ya, sebuah cross pike tadi yang tidak mudah tentunya. Dari posisi 4 ke 4 dilakukan oleh Mansur bin Saad atau Bander. Ini juga salah satu pemain tertinggi yang dimiliki oleh Arab Saudi ya. Mansur tinggi 191 cm, sehingga dari sudut yang sudah sempit pun tadi kita lihat dia tetap bisa melawan cross pike dengan tajam. Ya, dan lagi-lagi kita lihat tadi quick yang begitu baik dilakukan oleh Kisada Nil Sawai. Ya, benar-benar terbalik situasi quicker dari kedua tim. Tadi kita lihat statistik dari Abdel Aziz, baru 1 take point dia catatkan dari 4 kali percobaan. Sementara itu Kisada 3 kali take dari posisi 3, tiga-tiganya berhasil. Ya, 100% ya take rate yang dilakukan oleh Kisada. Ya, dan kali ini quick dari Al Gamdi yang kembali memberikan angka 6-7. Ya, kali ini setter dari Arab Saudi akan lakukan serve berikutnya, Bandar Al-Zahrani, setter senior yang usia 33 tahun, sempat bermain juga di Asian Games 2018 di Jakarta. Ya, tidak terjangkau. Tadi kita lihat oleh Jawat. Pantulan bola yang sempat mengenai blok pemain Arab Saudi. Dan pada akhirnya kembali memberikan poin untuk Thailand. Dan sebenarnya sejak masuknya Anurak ya, sekarang receive dari Thailand juga jadi semakin solid. Kita tidak melihat lagi ada poin beruntun yang bisa didapatkan oleh Arab Saudi. Seperti halnya di pertengahan set pertama. Free ball. Ya, dan kita lihat mampu diantisipasi tadi. Ya, rally yang cukup panjang ini terjadi. Ya. Tidak ada serangan kembali dari Arab Saudi. Ya, dan kita lihat 2 quicker dari Thailand di pertandingan ini juga tampil begitu luar biasa ya. Selain Chayut juga ada Kisada yang tampil menjadi salah satu opsi serangan ketika mereka ada di rotasi depan. Ya, libero Thailand yaitu Thanapat juga bermain cukup baik sejauh ini. Tadi kita lihat poin yang didapatkan oleh Thailand berawal dari 2 kali dik yang dilakukan oleh Thanapat ketika Arab Saudi menyerang. Ya, keluar eksekusi tadi yang tidak sempurna dari Ali Al-Asiri. Ya, 4 poin Thailand unggul dan tampaknya akan ada timeout kali ini yang diminta oleh pelatih Arab Saudi. Sang pelatih asal Montenegro, Veselin Vukovic, mengambil timeout pertama bagi Arab Saudi di set yang kedua. احنا لازم نوقف كده ونقفل 5 و6. السنتر جاي من هنا، احنا نوقف هنا نقفل 1-6. اوكي؟ You have the 2 ball to setting and
ball is here and you are setting here or here. كورتين فوق Whoa. راسك انت تعدها. Give the normal. يلا شباب. Good float. Ya kita lihat ternyata Abdelaziz ini bukan hanya menjadi andalan dari Arab Saudi ketika di dalam lapangan ya, di luar lapangan pun ternyata dia punya andil sebagai penerjemah tadi. Bagaimana dia ikut menerjemahkan instruksi dari Vukovic kepada rekannya Hamud Al-Ghamdi. Tampaknya ada instruksi ketika bola keduanya tidak sampai di setter, Hamud ini harus bisa memberikan set di situasi ataupun posisi-posisi khusus. Ya, dan justru setelah timeout kembali ada kesalahan yang dilakukan. Receive dari Hussein Al-Murid tadi terlalu melebar dan akhirnya menyentuh antena. Ya, poin yang kembali didapatkan oleh Thailand 11-6 kali ini membuat mereka unggul. Ya, dan kita saksikan kali ini ada sebuah kesalahan dan Arab Saudi mampu untuk bisa mendapatkan kembali tambahan poin. 7-11. Bander kali ini akan lakukan serve. Ya, variasi yang lagi-lagi ya sangat mudah ya untuk bisa akhirnya memecah konsentrasi blok dari para pemain Arab Saudi, bahkan no blok ini. Ya, dan memang biasanya middle blocker ini dilatih agility juga ya. Jadi kalau mereka tertipu biasanya mereka harus segera secepat mungkin untuk kemudian kembali melompat. Tapi Hamud tadi benar-benar sudah out of position dan dia bisa menghadang back attack dari Thailand. Ya, masih bisa dikembalikan. Ya, poin yang kembali berhasil didapatkan tadi dari situasi yang tidak sempurna sebetulnya, namun masih bisa menjadi poin. Dan kita lihat kredit juga kita patut berikan dari pancake yang luar biasa dilakukan oleh Tanapat. Tidak penempatan yang dilakukan oleh Anurak juga sangat baik ya di antara dua tangan bloker lawan. Karena itu celahnya memang hanya pas satu Ya, bola ya. hanya di sana, benar. Betul. Kalau misalnya miss sedikit saja akan kena blok lawan. 13-7 kali ini. Yang 4 attack point sudah didapatkan oleh Anurak. Ya, masih bisa diblok. Padahal kita lihat tadi Cayut melompat terlebih dahulu. Tapi Sudah tidak ada pergantian juga kita dari posisi middle blocker Saudi Arabia ya. Yahya tampak sudah kembali bermain, Ya. menggantikan Hamud yang performnya menurun. Ya, dan sementara ada net touch tadi membuat poin berhasil didapatkan oleh Arab Saudi 8-13. Masih tertinggal dengan selisih 5 poin. Ya, ini sempat dialami juga oleh Arab Saudi di set pertama tadi, tapi kita akan lihat apakah akan mampu bangkit. Walaupun kali ini sepertinya Thailand mulai mempelajari ya apa yang mungkin menjadi kelemahan mereka di set pertama tadi. Dan receive serve dari Thailand pun sekarang sudah benar-benar solid ya. Masuknya Anurak Panram yang secara receive lebih baik dibandingkan Napadet. Ini membuat akhirnya mereka tidak lagi kesulitan untuk menerima serve lawan. Cayut kali ini akan lakukan serve, artinya Kisada sudah kembali ada di rotasi depan. Ya, receive yang tidak sempurna tadi. Oh, blok yang sangat baik. Ya, sebuah blok tadi dari Harun. Ya memang kalau bola-bola open seperti ini akhirnya memudahkan bagi Abdelaziz bergeser ya. Tadi Ya, dia bisa bergeser dan membaca serangan dari lawan. Sementara itu ada pergantian di kubu Arab Saudi, rotasi 1 dan 4 yang tampaknya akan dilakukan lebih cepat. Ya kali ini baru rotasi kedua, tapi sudah ada rotasi 1 dan 4 di mana Murtaga Mois dan Tua ini kembali masuk. ya serve kali ini akan dihadapi oleh Murtaga. Kembali menempatkan setter di belakang kali ini. Ya, quick yang sangat baik. Kita lihat bagaimana Kisada ya memberikan keseimbangan ya, bagaimana penampilan dari Kisada dan juga Cayut ini. Jadi siapapun yang ada di depan, bola-bola quick ataupun magnet untuk
bloker lawan ini benar-benar berjalan untuk Thailand. Ya, touch out. Angka ataupun poin yang kembali berhasil didapatkan. Ya, kali ini Jawad yang akan lakukan serve. Ini jadi momentum ya, karena kalau kita ingat awal momentum Arab Saudi bisa membalikkan keadaan di set pertama adalah ketika Jawad berhasil melakukan serve beruntun. Kita lihat Jawad sudah mencatatkan 7 poin, 5 dari attack, tetapi memang attack rate-nya ini baru 27%. Ya, justru melakukan service error. Jawad lagi-lagi error masih menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh para pemain Arab Saudi di set kedua. Anut Promchan akan lakukan serve berikutnya, pemain asal Pitsanulok, klub runner up Liga Thailand. Beda servis ace kali ini dari Anut Promchan. Semakin jauh Thailand unggul. Receive yang tidak sempurna tadi untuk mengantisipasi float serve. Iya, kita lihat tadi receive dari Jawad, ya. Betul. Dan timeout kedua kali ini akan diambil oleh Arab Saudi karena mereka tertinggal semakin jauh. Ya, timeout sudah berakhir dan kita lihat memang ketika sebuah negara meng-hire pelatih asing, ini peran asisten pelatih juga akan sangat penting karena dia juga bertugas sebagai penerjemah. Ketika tadi sang pelatih Veselin Vukovic melakukan instruksi dengan bahasa Inggris. Ya. Oke, poin after timeout didapatkan oleh Arab Saudi. Masih mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Kembali mencoba melawan serangan-serangan dengan mengincar block touch. Ya, dan kita lihat kali ini serve yang kembali gagal. Ya, kita lihat karena kita tahu bahwa Abdelaziz Yunus ini juga di set pertama menciptakan 2 ace ya, yang menjadi momentum kebangkitan dari Arab Saudi sebelum akhirnya mereka harus takluk. Ya, kali ini take error dari Mansur bin Saad. Kesalahan yang terus terjadi walaupun sudah ada pergantian di posisi hitter. Reda digantikan oleh Mansur di set ini tapi belum ada perubahan yang signifikan. Sementara itu di kubu Thailand mulai berani kali ini pelatih Pak Kiwon melakukan rotasi. Cayut digantikan oleh Praser Pinkawe di posisi middle blocker. Ya, berhasil di blok. Ya, kita lihat tadi upaya dari Tuaini bin Junaya. Ini lebih seperti memberikan bola kepada bloker lawan ya, karena kita tidak lihat intensi kemudian untuk mengincar block touch dan terlalu mudah tadi untuk bisa dihentikan. Sementara itu kali Napadet juga sudah kembali masuk menggantikan Anurak. Ya, ini memang satu resiko ketika tidak memiliki tim dengan kedalaman squad yang cukup baik. Ya, dan kita lihat ada fall, 3 meters fall ya. 3 meters fall tadi dilakukan ketika mencoba melakukan serangan Ya, attack. Kita lihat cukup Jawad jelas, memang betul. menginjak garis. Ya, Jawad yang ada di rotasi belakang tadi. Ya, ini jadi keunggulan Garis terbesar 3 ya meter. bagi Thailand sepanjang Betul. pertandingan ada 10 poin. Kali ini mereka unggul. Ya, dan kita lihat kembali cukup mudah tadi untuk bisa dimentahkan. Oh, Ya, ada miskomunikasi tadi.
Ya, dan pada akhirnya ada sebuah net touch. Ya sebenarnya ketika bola pertamanya ada di Bunyarit ya. Bunyarit ingin langsung memberikan set dan berharap ada serangan di sentuhan kedua. Tapi ada miskomunikasi tadi di antara dua pemain Thailand yang berdiri di posisi 4. 12-21. Ya, dan kita lihat tadi dam yang cukup baik tadi dari Bunyarit. Dan membuat kali ini Thailand kembali menambah poin 22-12. Keunggulan 10 angka yang kembali didapatkan. Ya teknik Ya. sangat sempurna kita lihat Bunyarit. Bahkan kan ini sebenarnya dari tangan kirinya yang bukan tangan terkuat dari Bunyarit. Tapi dia tetap bisa melakukan dam yang sempurna. Ya, Bunyarit kali ini setter utama yang dimiliki oleh Thailand. Ya, berhasil. Kita lihat tadi serangan dari posisi 4 yang dilepaskan oleh Bander. Dan kita lihat juga Arab Saudi sekarang tidak lagi menikmati pertandingan ya. Bahkan Ya. ketika mereka mendapatkan poin pun tidak ada selebrasi. Padahal mereka harus bisa tetap merayakan setiap poin yang didapatkan agar kemudian bisa bermain lebih lepas di lapangan. Bander kali ini kembali akan lakukan serve. Ya, sangat sulit. Memang kita lihat bagaimana bola yang bergulir di depan net. Dan pada akhirnya poin tambahan kembali didapatkan oleh Arab Saudi 14-22. Yang sudah cukup lama mereka tidak mendapatkan poin beruntun. Kali ini mereka mencoba sedikit mengejar ketertinggalan. Ya, dan keluar. Ya, set serangan yang juga tidak berjalan sempurna tapi akan di-challenge. Ya, cukup percaya diri ya tadi Tanata Tawirat untuk meminta challenge. Akan ada challenge block touch dari pelatih Thailand kali ini. Dan kita lihat juga Ya, lumayan banyak ya hari ini supporter dari Thailand yang datang. Kalau kemarin mungkin tidak terlalu terlihat karena lebih banyak supporter dari Korea Selatan. betul. Ya, ini salah satu pendukung dari Thailand. Dan sementara kita lihat ini dia bagaimana pendukung Indonesia yang sudah hadir di University of Taipei. Jangan lupa juga untuk Anda yang mungkin tidak bisa hadir mendukung langsung, Anda juga bisa saksikan melalui layar kaca Moji, aplikasi video, dan juga Next Parabola. Ya ternyata jago joget juga ya ini. Iya, betul. Ini Anurag Manram selain ketika bermain tadi ternyata jago di luar lapangan pun jago joget Rama. Iya. Dan ternyata luas ya. Ya. Ya, 14-22 kita masih menunggu bagaimana video challenge. Ya kalau pemain Arab Saudi sebenarnya tidak mau joget ya karena masih tegang kalau buat mereka Rama. Ya, jadi sekali lagi ini yang di-challenge adalah block touch ya. Tadi ketika Tanata Tawirat melakukan serangan, bolanya memang keluar, tapi Tanata beranggapan ada sentuhan dari bloker lawan. Ya, kita masih menantikan. Ya, sepertinya tidak ada video challenge-nya tidak tertangkap ya. Karena kalau ada video challenge pasti akan disiarkan ya, akan diperlihatkan. Dan ini kita lihat, kali ini ya ini sepertinya ada dari kamera replay ya. Betul. Ya tidak ada sentuhan memang. Dan kali ini unsuccessful challenge sepertinya dari... Ya, Kan walaupun tadi kita tidak melihat gambar dari kamera video challenge. betul. Dan sekali lagi kita patut apresiasi ya bagaimana Indonesia di kota Gresik ini tidak ada hal-hal seperti ini ya. Ketika tim mengajukan video challenge, lalu gambar ataupun video challenge-nya tidak tertangkap. Dan kali ini kembali pertandingan berlanjut. Ya, kali ini gagal. Kita lihat tadi sebuah back attack dari posisi 6 yang dilepaskan tadi oleh Bander. 23-15, Thailand kembali menambah angka. Setelah tadi berhenti cukup lama ya, sepertinya sukses untuk rusak ritme yang sudah didapatkan oleh Arab Saudi. Walaupun kali ini akan ada challenge dari Arab Saudi ini antena touch ya, ini kita akan tunggu. Padahal kan serangan dari tengah ya tadi sebenarnya. Betul. Ya.
Ya ini pemain yang cukup menghibur ya, Anurag Panram ya. Anurag Panram, outside hitter berusia 23 tahun yang memperkuat Nakhon Ratchasima di Liga Thailand, sang juara Liga Thailand. Tim yang juga sempat dibela oleh Rifan Nurmulki ya beberapa tahun lalu. Ya, dan sekali lagi jangan lupa ini dia para pendukung Indonesia yang sudah hadir. Anda juga harus siap hadir di depan layar kaca Moji aplikasi video dan juga Next Parabola karena Indonesia akan berjuang di FEC Challenge Cup Foreman. Indonesia akan bertanding menghadapi Bahrain nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita lihat, ya ini kalau antena touch saya juga Serangannya bingung. dari tengah ya? Betul. Ya, saya juga tadi sempat agak apa memang ini orang salah ambil atau apa ya? Karena kalau netas mungkin masih Ya masuk akal, betul. Tapi karena tiga blokernya pun di tengah semua. Sepertinya memang ada salah ambil ya, karena tadi pelatih dari Arab Saudi juga sepertinya kembali berdiskusi. Nah, lagi-lagi ini adalah salah satu hal yang harus diantisipasi ketika meng-hire pelatih asing. Jadi komunikasi antara pelatih asing dengan pelatih lokal pun harus bisa berjalan dengan lancar. Ya, kali ini jump serve yang terlalu panjang dari Napadet. Memberikan kembali poin untuk Arab Saudi 16-23. Yahya Al-Sidki kan nih akan lakukan jump float serve. Tuh penempatan bola yang sangat baik tadi dari Anut. Dan kembali angka ataupun poin didapatkan. Ada sekitar 8 kesempatan set point yang dimiliki oleh Thailand di set kedua menghadapi Arab Saudi. Ya Anut juga cukup signifikan ya improvementnya kalau kita bandingkan dengan laga terakhir menghadapi Korea. Dan kini akan lawan serve, Klasep. Ya, dan ini juga tidak terlepas dari kualitas Korea dan Arab yang juga berbeda ya. Dan berhasil diblok, kita lihat. Sebuah monster block menjadi penutup tentunya untuk kemenangan Thailand di set kedua dengan kemenangan 25-16 di set kedua kali ini atas Arab Saudi. Hanya tinggal butuh satu set kemenangan lagi tentunya untuk Thailand untuk bisa menjadi tim ke-12 yang melengkapi 11 tim yang sudah memastikan lolos ke 12 besar.
Ya, set kedua kembali berhasil dimenangkan oleh Thailand dengan kemenangan 25-16, membuat 2 set yang sudah berlangsung. Mereka unggul dengan 2-0. Hanya butuh 1 set lagi untuk Thailand memastikan mereka menjadi negara ke-12 yang lolos ke 12 besar. Dan kita lihat statistik di set kedua tadi. Ya, error dari Arab tidak berkurang ya. 8 error dilakukan di set kedua dan kita lihat attack rate mereka pun tidak membaik. Di set pertama tadi hanya 25% serangan mereka yang berhasil, sedangkan di set kedua hanya naik 1%. Menjadi 26%. Butuh perubahan signifikan kali ini bagi Arab Saudi jika mereka ingin menjaga peluang untuk bisa lolos ke babak 12 besar. Karena mereka tidak bisa kehilangan 1 set pun lagi di sisa pertandingan. Iya, pertandingan di set ketiga kali ini akan kembali berlangsung bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan. Dan menjadi awal yang cukup baik kali ini. Arab Saudi mampu untuk bisa dapatkan sebuah poin melalui Tuwaini bin Junayah. Ya, dan ada beberapa perubahan ya dari Arab Saudi di starting six mereka kalau dibandingkan dengan set sebelumnya. Ya. Di posisi middle blocker Yahya Al-Sinkite menggantikan Hamud. Sementara itu di posisi oposit Ali digantikan oleh Tuwaini. Ya, cukup sulit tadi kita lihat receive yang menyeberang. Ya, namun pada akhirnya poin yang kembali berhasil didapatkan oleh Anurag. Ya, padahal tadi kita lihat sebenarnya sudah mendapatkan kesempatan menyerang ya Arab Saudi, tapi first receive-nya justru kembali menyeberang dan ini bisa dimanfaatkan oleh Anurag yang bisa dibilang juga menjadi game changer ya di pertandingan ini sejak masuk menggantikan Napadet di set pertama. Ya, mengenai antena tadi. Ataupun di luar dari antena dan pada akhirnya dianggap keluar dan poin yang kembali didapatkan oleh Arab Saudi. Ya, ini hal yang harus dipertahankan ya oleh Arab Saudi yang banyak melakukan error di awal set agar bisa sedikit memupuk kepercayaan diri. Ya, dan kita lihat ya selain cukup menghibur ternyata cukup baik juga spike dari Anurag. Ya, Anurag kita lihat tadi di poin sebelumnya melakukan serangan dari posisi 4 ya. Kali ini dari posisi 2 dan sama baiknya. Dan ini akan lakukan serve. Anurag pemain yang sudah mencatatkan 8 poin sejauh ini. Ya, dan kita lihat Anurag sudah lakukan tadi serve dan blok yang kembali memberikan angka untuk Thailand 3-2 kali ini. Ya, bola-bola yang seperti ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Arab Saudi menjadi poin. Tidak jelas tadi apa maksud yang diinginkan oleh Tuwaini, apakah mencoba mencari reset attack, apa mencoba mencari catch out, tapi yang pasti bisa dihentikan tadi serangannya. Ya, serve kembali akan dilakukan oleh Anurag Panram. Ya, tidak ada serangan. Ya, tapi kita lihat bola pertama tadi diambil oleh sang setter. Walaupun pada akhirnya set serangan masih bisa dilakukan oleh Thailand. Ya, dan ini yang kita lihat tertata dengan rapi ya dari Thailand. Kalau bola pertamanya ke setter, nah siapa pemain yang mendapatkan bola kedua ini sudah diatur. Antara libero atau kemudian middle blocker. Dan kita lihat middle blocker dari Thailand pun beberapa kali melakukan set dengan cukup baik. Kembali Anurag. Ya, sebuah serve yang kembali cukup merepotkan tadi. Ya, dan terlalu dipaksa oleh Jawad. Bola datang dari belakang tidak mudah sekali lagi. Dan pukulan tadi dari Jawad juga terlalu rendah dan tidak melewati net. Ini artinya sudah 4 serve beruntun ya dari Anurag. Begitu konsisten dia melakukan float serve. Memang service testnya baru 1, tapi beberapa kali ketika Anurag melakukan serve, Thailand mendapatkan poin beruntun. Ya, kembali kita lihat kali ini serve akan dilakukan oleh Anurag. Oh, mampu tadi didik. Reball. Kesempatan kali ini Arab Saudi untuk bisa mendapatkan poin. Ya, dik yang kembali cukup baik dari Anurag. Kesempatan kali ini melakukan sebuah reset attack. Ya, back attack yang mampu dimentahkan. Ya, dan sebuah kecerdikan kali ini dilakukan oleh Jawad. Hanya ditempel tadi ke tangan dari bloker lawan.
dan mendapatkan poin block out ya kali ini Jawad, karena berkali-kali memang serangan dari Arab Saudi maupun dihentikan oleh bloker lawan. Mereka harus bisa lebih cerdik ketika menyerang. Ya, dan kali ini kembali sebuah block out, sebuah spike dari posisi 4 yang dilakukan oleh Anut Promchan. Ya, kita belum lihat sesuatu yang spesial ya kayaknya dari Arab Saudi untuk bisa membalikan keadaan. Kita lihat para pemain Thailand pun masih bisa dengan mudah mendapatkan poin demi poin. Ya, dan kali ini serve yang menyangkut yang dilakukan tadi oleh Cayut. Poin yang kembali didapatkan oleh Arab Saudi 4-6. Ya, sementara kita melihat di belakang tadi juga para pemain Bahrain sudah datang. Tapi kita belum melihat bagaimana kesatria-kesatria Indonesia yang akan bertanding di Pool F. Ya, touch out, dan pertandingan Indonesia-Bahrain sendiri akan menjadi partai terakhir untuk bisa penentuan ya juara ataupun runner up grup, karena hampir di semua pool ini sudah ada hasil siapa yang menjadi juara di poolnya masing-masing dan yang menjadi runner up. Menjadi partai penutup di preliminary round ya, pertandingan antara Indonesia menghadapi Bahrain. Dan nanti setelah Indonesia-Bahrain juga akan langsung ada drawing. Betul. Untuk babak 12 besar. Ya, semoga nanti di babak 12 besar kita akan menghadapi runner up dari pool C, di mana ada India di situ. Ya, walaupun ini jadi sesuatu yang tentu agak tricky ya. Kalau ketemu dengan India artinya kan memang hasilnya sudah dipastikan. Indonesia lolos. Dan Indonesia tetap bertanding. Tapi Betul. kemudian situasi seperti itu yang kemudian mungkin agak sedikit menurunkan ritme permainan dari para pemain. (8-5) kali ini Thailand. Kembali Anut, tadi sudah lakukan serve. Ya, quick kali ini dilakukan oleh Abdelaziz Yunus atau Harun. Ya, mulai kembali terlihat ini serangan-serangan quick dari Abdelaziz. Tampak dia juga mulai bisa menghindari Kisada ya kali ini. Abdelaziz sedikit bergerak ke samping agar tidak bisa diblok oleh Kisada. Ya, dan kita lihat kali ini kembali serangan. Ya, quick yang tadi cukup mudah. Dan pada akhirnya memberikan kesempatan kembali sebuah serangan. Ya, kembali Anurag Panram ya. Ya, kali ini pukulan keras ya. Jadi memang Anurag ini sulit untuk dibaca. Kadang mengincar block touch, kadang melakukan tip ball. Tapi kalau dibiarkan begitu saja dia juga punya power spike yang cukup keras. Ya, kembali kali ini receive yang tidak sempurna. Ya, dan pada akhirnya memberikan kembali kesempatan untuk Thailand melakukan serangan Tanatap. Ya, setelah tadi sempat satu balas satu cukup lama, kali ini Thailand bisa kembali mendapatkan angka beruntun. Dan memang pada akhirnya postur juga jadi masalah ya bagi Arab Saudi. Mereka sangat sulit untuk bisa mendapatkan poin dari blok, kecuali ketika Abdelaziz ada di depan. Ya, dan kita lihat tadi dam yang mudah sekali untuk bisa dibaca. Dan serangan juga yang tidak terlalu sempurna sebetulnya dari Thailand, namun masih bisa berbuah poin. Kita lihat tadi bagaimana kick dari Cayut ya. Cayutnya sudah turun ya, tapi bolanya masih di atas sehingga pukulannya pun jadi tidak sempurna. Tapi justru mengecoh tua ini tadi yang mencoba melakukan receive. Ya, pancake tadi coba dilakukan tapi bola justru jatuh di samping dari tangan ya. اخر حاجه هتسوي كده ولا كده وهي بره هتكون تطلع بره. خليك ضغط رجلك خليك زي ما انت بتعمل. Ya, time out tadi yang diambil oleh Arab Saudi dalam situasi mereka kembali tertinggal 5 poin ya. Dan tampaknya memang instruksi utamanya adalah memperbaiki blok ya, karena ini terus menjadi masalah khususnya ketika Abdelaziz sedang ada di belakang. Dan ini kita lihat ya situasi yang sangat enak untuk dilihat. Betul. 3 generasi menonton bersama di GOR. Ya, memang
harus bisa menjadi satu tontonan yang bisa ditonton oleh semua kalangan, semua umur. Dan ini bisa dibuktikan tentunya dari tayangan-tayangan yang memang bukan hanya ketika berlangsung di Cina Taipei ya, tapi juga ketika berlangsung di kota Gresik juga kita melihat bagaimana tayangan voli ini memang cukup aman untuk bisa akhirnya disaksikan oleh semua umur. Ya, dan kita lihat tadi ya lagi on fire kali ini Anurag Panram. Ya, benar-benar tidak terhentikan kali ini Anurag Panram. Ya, terutama di set ketiga ya. Ya, kita lihat semakin enjoy ya di dalam bermain. Ini yang tentu juga penting bagi seorang pemain ketika bisa menikmati pertandingan, ini akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ya, serve kali ini akan dilakukan oleh Boniarit. Ya, ini setter dengan kualitas jump serve yang sangat menyerang. Walaupun kali ini mampu di-receive dan poin yang kembali berhasil didapatkan oleh Arab Saudi. Kita lihat bagaimana Bander tadi menembus 2 blok antara Anurag dan juga Cayut. Ya, dan kita lihat ada foul terlebih dahulu tadi yang dilakukan oleh para pemain Arab. Sepertinya net touch tadi. Ya, padahal sudah ada dik yang impresif ya tadi dari Hussein Al-Murid. Sayangnya sudah ada net touch terlebih dulu. Dan kita lihat juga masih Ya, pusing ya. pusing kita lihat pelatih dari Arab Saudi, Veselin Vukovic. Masalah utama memang di pertahanan ya bagi Arab Saudi kali ini. Sangat mudah untuk bisa ditembus. Ya, lagi-lagi kita lihat receive yang tidak sempurna. Ya, dan pada akhirnya kembali memberikan kesempatan Thailand melakukan serangan. Dari posisi 4 tadi spike keras dilepaskan oleh Anut Promchan. Ya, Anut masuk kali ini ke posisi 3 dan bisa menghindari bloker lawan. Bola langsung ke libero dan tentu terlalu sulit tadi bagi Hussein untuk bisa meredam serangan lawan. Ya, dan kembali Anurag. Ya, lagi-lagi Ya, kita lihat betul. serve yang sangat mematikan dari Anurag. Dan memang sepertinya diincar ya. Kita lihat bagaimana Bander beberapa kali kita lihat diincar ketika Thailand melakukan serve. Ya, dan kali ini sebuah monster block dari Cayut. Tidak terhentikan, kali ini poin demi poin yang terus didapatkan oleh Thailand. Dan time out ya sudah langsung dihabiskan oleh pelatih dari Arab Saudi. Padahal poin dari Arab Saudi pun belum mencapai 2 digit sejauh ini di set ketiga. Ya, timeout yang mau tidak mau kali ini kembali diambil oleh Veselin Vukovic. Early they put the block. Ya, dan kembali kali ini akan berlanjut. Ya, sekali lagi kita lihat ada beberapa penonton Indonesia yang sudah mulai hadir. Mungkin tidak akan sebanyak ketika Indonesia menghadapi Sri Lanka ya. Memang berlangsung di weekend, tepatnya di hari Sabtu. Memang ini adalah hari kerja dan juga di jam kerja. Tapi kita harapkan sekali lagi, walaupun tidak bisa hadir langsung, untuk Anda yang menyaksikan tentunya melalui layar kaca Moji, aplikasi video dan juga Next Parabola, kita satukan doa, kita satukan dukungan untuk perjuangan dari Timnas Voli Putra Indonesia yang akan bertanding menghadapi Bahrain nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan kembali ke pertandingan, kita lihat setelah time out, poin belum terhenti untuk Thailand. Masuknya Anurag ini benar-benar memperkuat defense dari Thailand ya. Dan ada pergantian di mana Reda kembali dimasukkan, tapi kali ini yang digantikan adalah Jawad yang performanya juga drop di set ketiga. Ya, Anurag masih melakukan serve. Ya, kali ini float serve yang dilakukan oleh Anurag memanjang dan memberikan akhirnya poin untuk Arab Saudi. Yahya Sinkite.
Ya, tidak menjadi sebuah serangan yang mematikan tadi. Ya, dan pada akhirnya berhasil dimanfaatkan dengan begitu baik oleh Tuwaini bin Junaya. Ya, kita lihat Abdul Aziz mencoba untuk memompa semangat rekan-rekannya ya. Dan kita lihat mendapatkan dukungan seperti dari para supporter Indonesia yang sudah hadir. Tim Arab Saudi kali ini. Ya, dan kita lihat tadi quick yang kembali berhasil dari Cayut. Kembali memperbesar keunggulan yang dimiliki oleh Thailand. Ya, dan sekali lagi walaupun kalah dari Thailand nanti di laga ini misalnya, Arab Saudi pun masih akan bertanding ya. Betul. Nanti mereka akan tergabung ke klasifikasi peringkat 13 hingga 15 di mana sudah menunggu Sri Lanka dan juga Makau. Artinya bagi Vasyl Vukovic masih ada setidaknya 2 laga untuk memperbaiki tim ini. Ya, dan Quick tadi yang mampu diblok, upaya yang kembali gagal. Ya, dan memang tipikal bola-bola Quick ini dari Harun ini memang terpaku di posisi 3 ya. Karena memang sekali lagi movement ataupun pergerakannya memang tidak se-eksplosif ataupun tidak selincah dari quicker-quicker seperti yang dimiliki juga oleh Thailand. Khususnya ketika sudah head to head dengan Kisada ya, kita lihat Abdul Aziz sangat kesulitan mendapatkan poin. Ya lagi, kita lihat bagaimana Kisada sudah membaca gerakan dari Abdul Aziz menutup kemudian jalur spike dari Abdul Aziz dan memaksa Abdul Aziz melakukan kesalahan. 18-10 kali ini Thailand semakin memperbesar keunggulan yang mereka dapatkan. Tidak mudah sekali lagi untuk Arab Saudi untuk bisa bangkit. Ya, masih mampu didik. Ya, Dik yang juga luar biasa. Ya, dan poin yang kembali didapatkan. Arab Saudi kali ini menambah angka kembali dengan 11-19. Ya, kita akan saksikan dalam tayangan ulang. Ini percobaan serangan pertama ya dari Tua ini masih bisa dikembalikan. Tapi pada percobaan kedua dia lebih cerdik mengincar blok tes dan ya. Setelah mengenai tangan lawan memang bolanya mengenai antena tadi. Betul. Ya, mengenai root dan bola dianggap keluar. 11-19. Ya, terlalu panjang kali ini, terlalu bernafsu. Kita lihat tadi jump serve dari Junaya. 20-11. Tertinggal dengan selisih 9 poin. Ya hampir pasti kan ini Thailand menjadi tim ke-12 yang lolos ke babak 12 besar. Walaupun nanti di 12 besar peringkat ke-12-nya sudah pasti ya. Yaitu India. Betul. Karena India sekali lagi sudah memutuskan mundur, tetap bertanding tapi hasil pertandingan melawan India ini tidak dihitung. Dan kemarin juga sudah bermain menghadapi Hong Kong ya. Jadi itu situasi yang cukup menarik. Ya. Di laga sebenarnya India menang 3-0 lawan Hong Kong, tapi kemudian di klasemen yang ditulis adalah Hong Kong menang walkout menghadapi India. Ya, karena India di sektor putra ini lebih kuat dibandingkan dengan India di sektor putri ya. Dan kali ini berhasil diblok. Dan India sekali lagi juga akan bertanding di babak 12 besar, tapi pertandingan ketika menghadapi India ini tidak akan dihitung. Jadi tim yang akan berhadapan menghadapi India ini menang atau kalah, dia akan lolos ke babak 6 besar. Dan juga memang keputusan India tidak bisa bertanding adalah ketika situasinya mereka sudah datang ke China Taipei ya. Jadi mereka sudah datang ke China Taipei menghadiri opening ceremony, tetapi sebelum bertanding sehari sebelumnya ada keputusan dari ad hoc committee di India yang membuat mereka tidak bisa bertanding. Ya, intinya memang tidak ada izin negara ya dari India, pada akhirnya membuat mereka tidak ikut kembali berpartisipasi di FVC Challenge Cup walaupun sudah ada di China Taipei, bahkan sempat hadir di opening ceremony. Ini yang mungkin menjadi pertanyaan dari Volley-Mania dan kita lihat terlalu jauh tadi. Ya, ini penampilan yang sekali lagi tidak begitu impresif dari Reda Al-Sorafa di pertandingan kali ini. Ya, sementara itu kali ini ada rotasi yang mulai dilakukan oleh Thailand ya. Setter cadangan Mawin Maniwong kali ini masuk menggantikan Bunyarit. Ya, ini hal yang baru terlihat ya. Akhirnya digantikan Bunyarit. Ya, dan kembali angka yang berhasil didapatkan 14-21.
Ya, baru ada 3 tag dengan attack rate yang tidak terlalu besar, 33% dari Abdelaziz Yunus. Ya, dan menariknya Abdelaziz Yunus ini malah penampilan ketika menghadapi tim yang lebih kuat Korea ini justru lebih bagus dibandingkan menghadapi Thailand. Dan mungkin juga ada kecenderungan Thailand sudah membaca hal tersebut. Betul. Ya. Korea mungkin agak kaget dengan penampilan dari Abdelaziz. Sementara itu Arab Saudi kali ini mulai mendekat dan akan ada timeout yang diambil oleh Park Hee-won. Ya, dan lagi-lagi kita melihat ya situasi plus minus ketika meng-hire pelatih asing, Rama. Jadi memang ini harus ada komunikasi yang berjalan dengan mulus antara pelatih, kemudian dengan asisten pelatih, bahkan dengan translator ya. Apalagi kalau pelatihnya tidak bisa bahasa Inggris. Ini situasi yang sebenarnya mirip kalau Thailand dengan Palembang Bang Sulawesi di Proliga kemarin ya. Pelatihnya asal Korea dan memang ketika memberikan instruksi dengan bahasa Korea. Ya. Karena sekali lagi di translate pun ada hal-hal detail yang mungkin artinya bisa jadi berbeda ya. Kalau memang akhirnya ditranslate dengan hal-hal yang mungkin secara detail ataupun dalam bahasa-bahasa volley. Jadi translatornya juga tidak boleh sembarangan. Translator yang memang juga harus memahami bagaimana olahraga volley. Dan kita lihat Napadet sudah kembali masuk menggantikan Anurak. Ini juga sebuah strategi yang diharapkan bisa memperkuat blok dari Thailand. Ya, block out. Poin yang kembali berhasil didapatkan untuk Arab Saudi. Bandar tadi yang melepaskan spike dari posisi 4. Ini kita akan tunggu ya apakah di laga berikutnya dari Arab Saudi pemain-pemain muda seperti Bandar dan juga Tua ini akan bermain sejak awal ya, karena kita lihat hitter-hitter starting six dari Arab Saudi juga performanya tidak terlalu gemilang. Ya, receive yang tidak sempurna tadi, tidak sampai bola keduanya ke setter, tapi masih menjadi sebuah serangan yang begitu menggigit. 23-16. Semakin dekat Thailand untuk bisa mengikuti jejak Indonesia, Filipina dan juga Vietnam sebagai tim Asia Tenggara yang lolos ke babak 12 besar. Ya, dan ini satu hal yang cukup positif dengan banyaknya negara Asia Tenggara yang lolos ke babak 12 besar. Walaupun sekali lagi di FVC Challenge Cup kali ini memang tidak diikuti oleh negara-negara top Asia ya. Terutama 3 negara top Asia, yaitu Jepang, Iran, dan juga Cina. Ya, dan kembali kali ini angka yang berhasil didapatkan oleh Arab Saudi. Ya, kali ini sebuah variasi yang cukup baik. Hanya tinggal menyisakan 1 blok tadi. Setelah Cayut tadi terpancing. Ander kali ini akan lakukan sebuah serve. Ya, dan keluar. Bola tadi yang sempat menyentuh bibir net. Memang menyeberang tapi arahnya akhirnya berbelok dan keluar. Pemain yang satu ini sebenarnya punya jump serve yang juga cukup baik ya. Tinggal kemudian konsistensinya harus bisa lebih baik lagi di laga-laga berikutnya. 24-17. Ya. Kali ini ada setidaknya kesempatan match point 7 kali bagi Thailand. 7 kesempatan match point dimiliki oleh Thailand. Hanya butuh 1 angka lagi. Thailand akan menjadi tim ke-12. Melengkapi 12 negara yang lolos ke babak 12 besar di FVC Challenge Cup Foreman 2023. Dan pada akhirnya kepastian tersebut berhasil didapatkan melalui sebuah block point. Dan akhirnya Thailand mampu untuk bisa membungkam perlawanan dari Arab Saudi di set ketiga dengan 25-17. Hasil 3 set yang sudah berlangsung. Thailand 3, Arab Saudi 0. Tentu sekali lagi dengan hasil ini Thailand menjadi negara ke-12 dari babak 12 besar di FVC Challenge Cup Foreman 2023. Kita akan bahas bagaimana hasil pertandingan yang sudah berlangsung. Tapi jangan lupa bahwa setelah ini 13.30 waktu Indonesia Barat. Perjuangan dari Kesatria Indonesia yang akan bertanding menghadapi Bahrain dalam lanjutan FVC Challenge Cup Foreman 2023.